Baik teman-teman sekalian, kita coba lihat. Tadi kalau kita lihat kurva supply, kurva demand secara sendiri-sendiri, ya, dan dia bergerak, ya. Sekarang kita lihat kurva supply dan kurva demand secara bersama-sama, sehingga dia menentukan harga dan menentukan quantity di pasar. Ya. Di sini kita lihat kurva demand ya miring ke bawah dan kurva supply miring ke atas. Ya. Di titik pertemuan mereka itulah adalah titik keseimbangan, ya, equilibrium. Ya. Di titik keseimbangan itulah ya ditentukan harga daripada barang tersebut. Ya, di sini dikasih contoh harganya $2. Ya. Kemudian permintaan dan penawaran sama, yaitu kuantitinya 7. Ya, jadi didapat keseimbangan. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa kurva supply dan kurva demand ya itu menentukan harga dan menentukan jumlah barang yang disediakan dan barang yang diminta di pasar. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Apabila misalnya ya harga ditentukan di atas harga pasar, harga keseimbangan ya. Misalnya di sebelah kiri, kita lihat gambar sebelah kiri ya, A ya. Nah, kalau harga ditentukan di atas harga keseimbangan, maka pasokannya atau penawarannya adalah kuantitinya 10 ya. Sedangkan permintaannya hanya 4 ya. Sehingga terjadi surplus ya. Akibat terjadinya surplus ya, gudang-gudang daripada pemasok atau penjual ataupun pabrikan itu menjadi penuh ya, sehingga tentunya mereka akan mengurangi produksi, dengan sendirinya akan suplainya akan turun ya, oleh karena harganya turun ya, demandnya akan naik sehingga menemukan titik keseimbangan lagi di harga 2 ya, $2 dan permintaannya 7. Atau sebaliknya, harga pasar ditentukan di bawah harga keseimbangan ya. Kita lihat sebelah kanan ya. Terjadilah yang namanya demand-nya 10 ya. Penawarannya atau pasokannya hanya 4 sehingga terjadi kekurangan ya, terjadi kekurangan. Ya, akibatnya harga akan naik. Harga akan bergerak naik ya menuju ke harga keseimbangan, yaitu dari 1,5 akan bergerak ke 2 kembali mencapai harga keseimbangan kembali. Ya, jadi begitulah cara kerja dunia, cara kerja di sekitar kita. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya pemerintah intervensi? Ya, misalnya seperti kita ketahui baru-baru ini ada harga barang yang ditentukan HTE, harga eceran tertinggi, ya, yaitu harganya ditentukan harga keseimbangan, ya. Yang sebelah kanan kita lihat ya. Oleh karena itu secara legal ditentukan sehingga harga tidak bisa bergerak naik. Oleh karena itu adalah harga tertinggi ya, secara legal ditentukan. Jadi dia tidak bisa naik ya. Nah, akibatnya apa? Terjadi kekurangan sehingga tidak heran terjadilah orang antre ya, orang antre ya, berjejal-jejal untuk mendapatkan barang tersebut. Dan pemandangan itu beberapa waktu yang lalu bisa kita lihat di koran-koran ya. Sebaliknya juga kalau harga itu ditentukan di atas ya, namanya floor price ya, price floor ya, yaitu harganya tidak boleh lebih rendah dari itu. Misalnya teman-teman tahu ya, ada yang namanya UMP, upah minimum regional atau upah minimum provinsi ya, UMR ya, atau UMP ya. Kalau upah itu ditentukan di atas harga keseimbangan, maka akan terjadi surplus
ya akan terjadi surplus. Ya, jadi dalam hal ini adalah orang yang mencari kerja bertambah banyak, tapi perusahaan yang ingin menerima tenaga kerja itu berkurang, ya, sehingga banyak pengangguran. Ya, jadi teman-teman sekalian, ya, ini sangat ya, supply demand ini atau penawaran dan permintaan ini sangat manjur di dalam kita menganalisa kejadian sehari-hari di sekitar kita. Baik teman-teman, coba kita lanjutkan ya. Nah, jadi ada 3 langkah untuk menganalisis perubahan keseimbangan, ya, equilibrium. Ya. Yang pertama adalah tentukan apakah peristiwa tersebut atau event tersebut atau kejadian tersebut menggeser kurva penawaran atau permintaan. Ya, seperti tadi kita tahu ya, kalau yang berubah itu adalah harga raw material, ya, dia akan menggeser kurva penawaran. Ya. Kemudian kedua, tentukan ke arah mana kurva bergeser. Ya, jadi kalau misalnya kita ambil contoh yang berubah itu adalah raw material, ya, harga inputnya, ya, maka kurva penawaran ya, akan bergeser ke kiri. Ya. Kemudian gunakan diagram penawaran dan permintaan untuk melihat bagaimana pergeseran mengubah keseimbangan harga dan kuantitas. Ya. Mari kita lihat. Ya. Jadi dengan menggunakan 3 step ini kita bisa menganalisis. Ya. Nah, misalnya ini. Ya. Yang pertama kita lihat kurva demand D1. Ya. Kemudian kita lihat ada kurva penawaran. Ya. Nah, katakanlah misalnya income Anda naik. Ya, income Anda naik sehingga kurva demand bergeser ke kanan. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi ya, harga akan naik dari 2 ke 2,5 dalam hal ini. Ya. Kemudian quantity akan naik. Ya, jadi 7, jadi 10. Jadi Anda akan membeli lebih banyak barang-barang ya yang Anda butuhkan. Ya. Jadi demikian teman-teman ya. Jadi yang pertama Anda harus melihat ya, kejadian itu atau event itu akan menyebabkan berpengaruh kepada kurva yang mana, apakah kurva permintaan atau kurva penawaran. Kedua, Anda menentukan kurva tersebut yang terpengaruh itu akan bergeser kemana? Ke kiri atau ke kanan, ke bawah atau ke atas. Ya. Ketiga, dengan menggunakan kurva supply demand, Anda akan melihat terjadi keseimbangan yang baru. Jadi keseimbangan di contoh ini, keseimbangan yang pertama adalah harganya 2 dengan permintaan dan penawaran 7 kuantitinya. Itu keseimbangan pertama. Ya. Setelah terjadi ada event bahwa income Anda naik, katakanlah eventnya, ya, sehingga terjadi keseimbangan yang baru, yaitu harganya 2,5 dengan kuantitinya yang diminta maupun yang ditawarkan sama, yaitu 10. Ya. Tapi bisa juga bahwa yang bergeser itu bukan hanya satu kurva, tapi 2 kurva itu bisa bergeser. Ya, misalnya kejadian perang Ukraina dan Rusia, ya, itu akan mengganggu supply chain, ya, sehingga tentunya yang berubah bergeser adalah kurva supply, yaitu kurva supply-nya ke kiri. Ya, kalau kurva supply ke kiri, tentu harga akan naik, ya, dan quantity akan turun. Itu sebagai contoh saja. Ya. Jadi banyak kejadian-kejadian di sekitar kita yang kita bisa analisa ya, dengan kurva supply demand. Ini yang contohnya kalau kurva supply-nya yang bergeser ke kiri, ya, akibatnya harga akan naik. Yang pertama, keseimbangan pertama itu di angka harga di $2, kuantitinya 7, tapi akibat supply chain terganggu atau akibat harga inputnya yang meningkat, ya,
kurva supply bergeser ke kiri, ya, akibatnya terjadi keseimbangan yang baru, jadi ada perubahan keseimbangan, yaitu ya, harga menjadi 2,5 dan kuantitinya menjadi 4. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ya, kalau tadi yang bergeser hanya satu kurva, ya, nah sekarang kita lihat kalau kurvanya yang bergeser dua-duanya bergeser. Misalnya yang sebelah kiri, kita lihat ya kurva demand-nya bergesernya ke kanan cukup besar, ya, sedangkan kurva supply-nya bergeser ke kirinya sedikit saja. Ya. Akibatnya apa? Timbul keseimbangan yang baru, yaitu harga naik, kuantiti juga naik. Tetapi kalau di sebelah kanan kita lihat sebaliknya, ya, kurva demand-nya bergeser ke kanan sedikit, ya, tapi kurva supply-nya bergeser ke kirinya banyak. Ya, berarti pengaruh terhadap gangguan supply-nya, ya, atau naiknya harga raw material itu sangat drastis. Ya, sehingga apa yang terjadi, ya, keseimbangan baru adalah harga naik, tapi kuantitinya berkurang. Ya, jadi Q1 ke Q2-nya itu berkurang. Ya. Jadi teman-teman sekalian sangat menarik, ya, kita bisa menganalisa semua kejadian di sekitar kita. Ya, termasuk misalnya di koran-koran yang baru-baru ini Anda bisa lihat, ya, ada kalau nggak salah koran yang seminggu yang lalu di koran Kompas dikatakan judulnya di berita itu adalah gaji fresh graduate beda sedikit dengan tamatan SMA. Ya. Jadi Anda bisa menganalisa kenapa itu terjadi. Ya, oleh karena tadi kurva supply-nya bergeser ke kanan. Ya, sehingga keseimbangan baru harganya P-nya turun ke bawah. Ya, oleh karena kita tahu setiap tahun ya perguruan tinggi mengeluarkan lulusan. Ya. Nah, untuk itulah agar Anda terhindar dari kejadian itu, Anda harus membuat differentiate. Ya, Anda harus membuat Anda menjadi prio, ya, punya valuable, ya, punya rare, ya, dan punya inimitable, ya, sehingga Anda punya differentiate, sehingga ya, kurva supply-nya itu ke kiri, sehingga Anda mendapat penghasilan yang jauh lebih besar. Ya, jadi jangan ragu-ragu kalau Anda kuliah atau Anda belajar, jangan ragu-ragu mengeluarkan waktu, ya, menyediakan waktu untuk belajar, sehingga Anda menguasai mata kuliah yang diberikan, sehingga Anda betul-betul punya skill yang betul-betul oke, sehingga kurva supply tidak bergeser kanan, tapi bergeser ke kiri. Ya, sekian untuk sesi ini. Sampai berjumpa lagi pada sesi berikutnya. Terima kasih.